Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya untuk kali ini bisa dibilang merupakan respon dari videonya Bang Anjar channel ya. Tapi untuk khusus respon video itu penulis posting di Kupas Otomotif, yang ini penulis posting di Kupas 2 saja. Jadi untuk yang bahasan kali ini yang jadi fokus penulis adalah yang pertama adalah mismatch. Ada perbedaan persepsi untuk mereka yang menilai oli hanya dari bungkusnya saja dengan mereka yang menilai oli dari melakukan percobaan, dari nyoba olinya. Jadi mereka yang mencoba oli langsung ke motor itu kesannya sering beda dari mereka yang menilai oli itu hanya dari tulisan di kemasannya. Terus yang kedua ya dari pendapatnya Bang Anjar channel itu ya, yang ngomong bahwa kalau ngejarnya itu adalah ngejar akselerasi, campuran mesran B40 dengan minyak goreng itu nggak akan mungkin bisa mengalahkan Enduromatic V full synthetic 10W30. Kesannya seperti itu. Ngomongnya sih ngejar akselerasi ya, nggak bisa ngalahkan. Dan dia ngomong oli yang lebih sintetik lagi, jadi yang paling full sintetik yang lebih mahal itu bakal lebih mantap lagi akselerasinya dibanding yang versi murah. Kesannya seperti itu. Ya, yang pertama dulu lah soal mismatch. Orang itu harusnya tahu oli itu dari mana sih, dan apakah tulisan di bungkus itu memang sudah beneran sesuai dengan keadaan aslinya. Karena ya mulai dari lama ya, mulai dari beberapa tahun yang lalu yang namanya tulisan di kemasan oli itu penulis sudah nggak percaya. Jadi sudah mulai puluhan tahun yang lalu lah ya, yang namanya tulisan di kemasan oli itu nggak bisa dipercaya. Wah, ya oli itu bahkan sampai ada ya yang ngomong loh ya, oli bikin kendaraan lebih irit 20%, 30%, 50%, 100%. Ada kan? Jadi misal kalau motor top speednya 100 bisa jadi 200 gitu ya. Konsumsi bahan bakar yang biasanya 60 km per liter, pakai oli itu bisa 120 km per liter, itu kan? Ya kan nggak sedikit ya oli-oli seperti itu. Juga apalagi aditif oli. Wah, kalau aditif oli klaimnya makin nggak karuan lagi. Aditif oli yang termasuk kelas rendah hati pun ngomongnya bisa meningkat 30% lebih irit gitu ya. Nah, apakah mereka-mereka yang mempercayakan ilmunya pada tulisan pada bungkus oli itu juga mempercayai klaim lebih irit tersebut? Apakah percaya motornya bisa sekian persen lebih kencang gitu? Apa percaya? Klaim di kemasan kan ada juga yang ngomong, wah suara mesin halus, mesin awet, dijamin nggak akan rusak, itu kan? Getaran mesin sangat minim, nggak kerasa. Performa paling sip. Jadi misal dibandingkan oli lain, pakai oli dia dijamin performanya paling oke, lebih baik daripada oli-oli yang lain. Nah, mereka-mereka yang percaya sama tulisan di botol oli, apa percaya hal itu?
Kan banyak sekali klaim-klaim yang meragukan gitu. Yang lebih parah lagi adalah karena di Indonesia nggak ada yang namanya perlindungan konsumen. Penulis nggak pernah dengar ada konsumen bisa menang ketika menggugat pabrikan ya. Kalau pabrikan bohong yo wes konsumen cuma bisa terima. Apa memang konsumen di Indonesia bisa punya kuasa, bisa punya suara? Kalau misalnya kena masalah apa bisa nuntut? Ya penulis yakin lah ya bahwa kebanyakan orang-orang yang mempercayai simbol-simbol yang ada pada bungkus oli itu ya sebenarnya nggak 100% percaya dengan klaim-klaim yang ada di bungkus oli. Tapi entah mengapa ya mereka itu sangat-sangat memperhatikan tulisan API-nya, tulisan full sintetiknya, tulisan teknologi apanya gitu ya. Padahal klaim-klaimnya dianggap nggak masuk akal. Tapi untuk tulisan API, tulisan JASO, tulisan semacam-macamnya itu kok dipercaya. Terutama untuk tulisan full sintetik ya. Tulisan full sintetik itu wah wis dianggap sesuatu yang paling berharga ya. Ono oli full sintetik harganya 70.000. Wah, luar biasa. Oli full sintetik murah. Ini pantas sekali dibeli gitu ya. Daripada beli yang mahal-mahal, ngapain? Beli ini aja full sintetik murah. Oke, pasti. Kalau soal mahal mah soal selera gitu ya. Oh iya juga soal selera ini juga perlu dibahas ya. Bahas terpisah apa enggak? Bahas terpisah aja. Yang diomongkan ini ya orang-orang ini yang ngomong ya soal label full sintetik, HPISN dan macam-macam. Sering bisa berlawanan dengan hasil uji lapangan. Jadi ya contohnya antara mineral dan sintetik lah. Ngomong soal performa, nggak selalu yang sintetik itu lebih baik daripada mineral. Ya kalau di channelnya penulis sih banyak orang yang ngomong oli sintetik itu lambat. Oh, oli sintetik ini 0W20 lambat motorku, mobilku gitu ya. Setelah pakai mesran campur minyak goreng, wah mantap akselerasi ini, jalan 170 enteng karena limiternya di 170 gitu ya. Sebelumnya susah 0W20 padahal. Ini kita nggak ngomong soal pengetahuan penulis ya. Kalau pengetahuan penulis kan jelas beda ya. Soal full sintetik itu aslinya ya duduk sintetik temenan ya. Sekarang full sintetik itu wis pengertiannya terlalu meluas ya. Oli-oli yang bahan mineral pun sekarang disebut full sintetik. Nah, kita nggak usah anggap itu lah wis. Tapi yang dari pengalaman yang lain saja lah. Banyak oli full sintetik itu yang malah dianggap jelek. Kayak contohnya NS molybdenum, wah wis banyak yang sepakat ngomong olinya nggak bagus. Shell HX7, wah wis banyak yang ngomong olinya itu nggak bagus. Oh mana oli full sintetik sing gak populer itu ya. Sing wah ternyata nggak sesuai dengan klaimnya itu. Ya wis lali ya. Tapi yang jelas ya, yang namanya full sintetik itu nggak kelihatan sama sekali keunggulannya dibanding oli mineral. Sudah banyak yang membuktikan bahwa oli mineral itu lebih baik daripada oli full sintetik. Nah ini terus ada yang ngomong lagi kalau full sintetik itu kencang. Kencang di mananya? Kencang akselerasinya tah? Kencang 0-100 tah? Kencang top speed apa sing di? Karena pengalaman penulis sendiri nggak kayak begitu. Kan tahu sendiri ya, penulis kalau review oli
itu sering menyertakan 0-100, sering menyertakan top speed. Sudah banyak. Apa kalau pakai oli full sintetik terus top speednya motor penulis jadi kencang? Gak, kadang malah turun. Pakai full sintetik malah kacau performanya. Apa suara mesin lebih halus? Ya enggak juga, malah seringnya itu full sintetik itu agak kasar. Jarang sekali oli full sintetik bagus, banyak jeleknya. Atau kalau pakai oli mineral, apa pakai oli mineral lambat? Ya sebelum meseran SE40 turun kualitas, penulis selalu rekomendasikan meseran SE40 kalau untuk performa, kalau untuk akselerasi. Kenapa? Karena sudah terbukti, dan bukan cuma penulis tok yang membuktikannya. Pakai meseran SE40 bisa kencang, itu sudah ada yang membuktikan di motor, ada yang membuktikan di mobil. Dan ini lawan oli-oli yang juga full sintetik, dari Motul, dari Yamalub, dari AHM, dari macam-macam lah ya, Shell tentunya, Castrol tentunya. Terus banyak masukan-masukan seperti itu. Haha. Dibilang full sintetik bikin kencang nandine coba, karena penulis selalu ya mengusahakan melakukan 0-100, dan penulis nggak melihat ada peningkatan akselerasi yang berarti, malah seringnya malah turun, terutama karena oli full sintetiknya itu kurang tahan shear ya, kurang tahan dipakai kencang. Jadi ketika kecepatan agak tinggian gitu jadi kehambat. Ya itu faktanya. Tapi yuk, mengapa kok sampai ada perbedaan persepsi yang sangat besar itu antara yang lihat label tok dengan yang praktek di jalan? Mengapa kok bisa sampai seperti itu? Sembolah itu suatu misteri. Ya wis, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.